Setelah jalani periode yang sulit pada tahun debutnya bersama McLaren di musim 2021, Daniel Ricciardo tentu berharap jika ia bisa kembali ke performa terbaiknya bersamaan dengan regulasi baru mobil 2022. Tapi apa yang terjadi setelah 7 balapan berjalan musim ini adalah penampilannya masih sangat berantakan dan tidak ada tanda-tanda kemajuan dari apa yang dia alami tahun lalu. Ricciardo seolah-olah mengulangi kesalahan yang sama, dan itu adalah pertanda yang tidak bagus bagi pembalap sekelas serta punya pengalaman seperti dirinya. Padahal, ketika awal-awal dia bergabung di McLaren, semua orang tidak sabar melihat duet maut Lando Norris dan Daniel Ricciardo. Tapi ternyata yang terjadi justru Norris lah yang jadi sosok penggendong performa tim, dan Ricciardo justru menjadi beban bagi McLaren dengan semua kesulitan yang dia alami. Apa yang terjadi dan akankah masa depan Ricciardo di tim legendaris ini bakal aman musim depan? Apa yang dialami oleh pembalap Australia ini kurang lebih sama seperti musim lalu. Di tahun debutnya bersama McLaren, Ricciardo mengalami berbagai kesulitan dalam gaya balapnya yang tidak sesuai dengan karakteristik mobil. Walaupun dia dikenal sebagai pembalap yang suka membuat manuver-manuver overtaking agresif dan late braking di tikungan, tapi gaya balap Ricciardo sebenarnya sangat berbeda dari ciri khasnya itu. Ricciardo lebih suka dengan gaya membalap yang halus, mengerem lebih awal, dan kemudian membawa mobil ke tikungan dengan kecepatan yang tinggi. Driving style halus itulah yang tidak cocok dengan karakter mobil McLaren musim lalu, terutama di tikungan lambat dan medium. Hal tersebut karena bagian depan mobil tidak mendapat cukup beban berkat gaya pengereman Ricciardo yang halus. Berbeda dengan Lando Norris yang lebih agresif dan mengerem lebih dekat ke tikungan. Itu membuatnya mampu berbelok dengan lebih tajam, lebih kencang, dan bisa tancap gas secepat mungkin saat keluar tikungan. Karena kesulitannya tersebut, Ricciardo harus merombak gaya balapnya untuk mencari solusi permasalahannya di mobil McLaren. Bukan hal mudah bagi Ricciardo untuk mengubah gaya balapnya, karena dia sendiri mengaku kalau ia tidak tahu apa kekuatan atau keunggulannya selama ini. Yang Ricciardo tahu adalah ia bisa membawa mobil dengan sangat cepat di tikungan dengan modal keberanian. Selebihnya ia tidak begitu paham mengapa ia bisa tampil cepat sebelumnya. Itu bisa jadi karena selama di Red Bull dan di Renault dulu, ia selalu diberi mobil yang cocok dengan driving style-nya sendiri. Tapi di McLaren, ketika ia diberi mobil yang tidak sesuai dengan gayanya, Ricciardo akhirnya kebingungan mengapa dulu bisa tampil agresif di sirkuit. Musim lalu, sedikit demi sedikit, Ricciardo mampu mengubah caranya dalam mengemudikan mobil supaya lebih agresif. Terutama setelah jeda musim panas, ia sudah menunjukkan kemajuan dan bisa lebih dekat ke Lando Norris di papan tengah. Puncaknya adalah ketika Ricciardo mampu mencuri kemenangan di GP Italia yang jadi kemenangan pertama McLaren sejak tahun 2012. Tapi sayangnya, secara overall performa sepanjang musim 2021, Ricciardo masih sangat tertinggal dari Lando Norris. Musim 2022 sebenarnya ditargetkan Ricciardo untuk jadi tahun kebangkitan dirinya dengan memanfaatkan perubahan regulasi mobil terbaru yang akan meriset semuanya dari nol. Namun ternyata itu juga meriset semua program adaptasi yang dilakukan oleh Ricciardo sejak musim lalu. Perubahan regulasi membuat pembalap berjuluk Honey Badger ini harus beradaptasi ulang dengan karakter mobilnya. Jika musim lalu ia punya masalah dengan gaya balapnya, tahun ini ia tidak begitu bersahabat dengan karakter dari mobil 2022. Regulasi baru berdampak pada mobil yang lebih sulit dalam membuat grip ban depan bekerja ketika di tikungan lambat. Selain itu, Ricciardo juga tidak mendapat waktu yang cukup untuk mengemudikan mobil 2022 saat tes pramusim di Bahrain karena ia terkena COVID. Kombinasi keduanya membuat Ricciardo akhirnya kembali kesulitan dan lagi-lagi harus mencari solusi permasalahannya. Musim ini ia bahkan sampai rela mencoba segala cara untuk bisa membuatnya kembali ke performa terbaik. Insiden yang dialami di sesi FP2 GP Monaco adalah gambaran dari usaha Ricciardo tersebut. Timnya mengutak-atik settingan mobil terlalu berlebihan serta terlalu agresif dan mengakibatkannya kehilangan kendali di area swimming pool Monaco. Apa yang diderita oleh Ricciardo musim ini juga membuatnya kurang begitu percaya diri ketika di sirkuit. Melansir laporan dari The Race, Ricciardo secara konsisten tidak bisa mengambil tikungan secepat yang dilakukan oleh Lando Norris, dan ia seperti tidak punya kepercayaan diri akan kemampuan mobilnya. Tim prinsipal McLaren, Andrea Seidel, mengakui masalah itu dengan mengatakan jika Ricciardo tak tampil 100% karena tidak nyaman dengan mobilnya yang berdampak ke buruknya performa di kualifikasi. Seidel secara pragmatis
juga mengatakan kalau timnya sampai sekarang masih berusaha untuk membuat mobil yang bisa dikemudikan secara maksimal untuk kedua pembalapnya. Tapi dengan fase yang ia jalani sekarang, semuanya kembali tergantung ke Ricciardo. Apakah dia bisa mengulangi hal yang ia lakukan tahun lalu? Pertanyaannya adalah sampai kapan ia harus terus-menerus adaptasi. Dari pernyataan Andrea Seidel tadi, kita sebenarnya bisa sedikit menyimpulkan kalau McLaren masih berkomitmen untuk membantu Ricciardo kembali ke performa terbaiknya. Tapi jika ia tidak cepat-cepat menemukan solusi permasalahannya, tentu kesabaran McLaren bisa habis. Musim ini, ia sudah sangat tertinggal dari Lando Norris. Memang, awal-awal musim McLaren kesulitan dengan masalah di mobil mereka. Tapi ketika performanya mulai kembali dan Norris sudah mampu tampil kuat, Ricciardo masih berkutat di luar 10 besar. Ia sejauh ini baru meraih 11 poin saja dari balapan di Australia dan sprint race di Imola. Berbanding jauh dari Norris yang sudah mengkoleksi 48 poin dan 1 podium. Dengan performa seperti itu, tim tentu mulai mempertanyakan soal keberlangsungan pembalap 32 tahun ini di sana. CEO McLaren, Zak Brown, dalam wawancaranya bersama Sky Sports F1 mengakui jika performa Daniel Ricciardo meski meraih kemenangan di Monza secara keseluruhan tampil di bawah ekspektasi. Beberapa hari kemudian, dia kembali mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas. Jika ada mekanisme yang mampu mengakhiri kontrak Ricciardo di McLaren lebih awal dari apa yang sudah disepakati, Brown tidak menyebutkan seperti apa detail mekanismenya. Tapi hal tersebut sangat jelas merupakan peringatan terbuka bagi Ricciardo jika posisinya di McLaren tidak aman. Kontraknya di tim sebenarnya masih sampai musim 2023, tapi jika melansir dari pernyataan Zak Brown, maka kontraknya tersebut bisa saja diputus akhir musim ini jika ia tidak bisa bangkit ke performa yang diharapkan tim. Klausul-klausul seperti itu sudah cukup lumrah di F1. Jika si pembalap tidak perform sesuai target, maka tim berhak mengakhiri kerjasama di kontrak mereka. Tapi kasus di McLaren sedikit berbeda. Melansir dari situs The Race, diketahui jika bukan keputusan McLaren soal masa depan Ricciardo di tim mereka, tapi si pembalap sendiri yang punya opsi untuk mengakhiri kontrak di timnya lebih awal. Jadi kelangsungan Ricciardo di McLaren musim 2023 nanti ditentukan oleh pilihannya sendiri, bukan keputusan tim. Itu mungkin disebabkan karena dulunya mantan pembalap Red Bull ini merupakan incaran utama Zak Brown untuk direkrut ke McLaren. Musim 2018, Ricciardo pernah diincar McLaren sebelum akhirnya ia meninggalkan Red Bull dan lebih memilih Renault. 3 tahun kemudian, mereka akhirnya berhasil merekrut Ricciardo dengan harapan pengalaman dan mentalitasnya bisa membantu McLaren kembali ke papan atas. Meskipun mampu mempersembahkan 1 kemenangan di Monza, tapi memang performanya masih angin-anginan dan belum memenuhi ekspektasi seperti yang diharapkan. Klausul di kontraknya yang menyerahkan keputusan kontrak kepada Ricciardo menunjukkan jika tim masih percaya dengan kemampuan pembalapnya tersebut. McLaren masih berkomitmen untuk membantu Ricciardo karena mereka tahu kemampuan dan potensi sebenarnya dari si pembalap. Tahun lalu, ia mampu memanfaatkan jeda musim panas sebagai momen untuk bangkit. Musim ini, jeda musim panas mungkin akan jadi titik krusial dalam penentuan masa depannya di McLaren. Meski keputusan ada di tangan Ricciardo, tapi Zak Brown diyakini juga mampu untuk mengaktifkan klausul pemutusan kontrak pembalapnya tersebut. Ia dipercaya masih menyimpan ambisi untuk mengantarkan pembalap jebolan IndyCar ke F1. Sebut saja 2 pembalap incarannya saat ini, yaitu Pato O'Ward dan Colton Herta, yang akan mendapat kesempatan untuk mengetes mobil McLaren akhir musim nanti. Keduanya berpeluang untuk menggantikan Daniel Ricciardo paling cepat musim depan jika ia kontraknya berakhir lebih cepat atau realistisnya adalah musim 2023 nanti. McLaren juga tentu melihat opsi lain di dalam F1 seperti Pierre Gasly yang kemungkinan akan keluar dari keluarga Red Bull usai Sergio Perez diperpanjang kontraknya. Faktor-faktor luar itu akan menambah tekanan di Ricciardo dan semakin menegaskan jika masa depannya di F1 ada di ujung tanduk kalau ia tidak segera berbenah. Bisakah Ricciardo bangkit kembali ke performa terbaiknya di musim 2022 ini? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.